Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi yang kalau di Jogja cerah ceria nih Bu Umaroh, sementara di Hong Kong sedang musim dingin ya. Jadi kita saling melengkapi lah gitu ya. Semoga kehangatan ini bisa membuat teman-teman di Hong Kong, mungkin Taiwan, Malaysia, dan lain sebagainya bisa ikut nanti gabung bersama kita dalam kegiatan Sekolah Wirausaha Pekerja Migran Indonesia yang ada di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, dan beberapa negara yang tergabung di grup WA ya Bu Umaroh ya. Kita ada grup WA Bu Uti namanya Kampus Wirausaha. Nanti kami mohon juga Bu Uti untuk juga bisa bergabung bersama kami. Karena terus terang memang grup WA itu banyak banget ya Bu Uti. Kadang-kadang ini juga membuat kita harus pilih-pilih mana grup yang mungkin bisa di update terus. Dan terima kasih kehadirannya Ibu Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Uti Budiati SEME, dan juga Mbak Fitri Saulina dari trainer di Evermos, dan juga tentunya Ibu Ketua PCIA Hong Kong, Ibu Sri Umniati Umaroh, dan juga teman-teman semua yang eh, tentu kami harapkan untuk selalu bisa bergabung bersama kami di Sekolah Wirausaha Pekerja Migran Indonesia. Baik, agar kita juga tidak banyak waktu yang terbuang, marilah kita buka acara SWA pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara ini kami aturkan kepada Bu Umaroh untuk memberikan sambutan dari pimpinan cabang Aisyah di Hong Kong. Kami aturkan kepada Bu Sri Umniati Umaroh untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih Bu Umaroh, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suaranya agak kecil Bu Umaroh, bisa lebih diketkan lagi ya. Oh, baik, terima kasih atas waktunya. Saya perkenalkan, saya Sri Nasyati Umaroh. Biasa ada yang panggil Umi, ada yang panggil Umaroh, gitu ya. Karena Facebook saya Umi Nisa, begitu. Salam kenal kepada Ibu Ketua, Ibu Uti Budianti SEME, MM, salah. Terus salam kenal juga sama Mbak Fitri dari Evermos ya. Saya berterima kasih banget karena diberi kepercayaan untuk kita membuat sekolah di sini, semacam sekolah wirausaha yang dimana isinya kita macam-macam, tidak hanya masalah usaha, kadang kita isi dengan healing, kadang kita isi dengan macam-macam, pokoknya kita itu fix gitu, ada kesehatan, ada apapun, jadi dijadikan satu. Jadi di sini kita mau mencoba untuk teman-teman bisa memanfaatkan hari libur supaya tidak hanya berlalu begitu saja. Sebenarnya banyak ya di dalam WhatsApp, di mana-mana kita ini, tapi terkadang memang teman-teman itu ada yang kadang lupa, kadang kayak belum bangun gitu karena musim dingin, pada molor. Ya, mau bilang apa? Memang dalam Zoom meeting itu kadang memang bikin rindu bertemu gitu, rindu berkumpul bersama-sama. Sementara sekarang ini walaupun kita di sini sudah boleh berkumpul banyak orang, sudah boleh melakukan aktivitas ya, tapi ini COVID lagi naik. Teman kita, wakil saya itu pun sekarang lagi karantina. Dia sekarang ada di karantina di PNIB. Semoga cepat sembuh ya. Jadi kayak mana ya? Kita mesti hati-hati karena di luar sana kita nggak tahu di mana itu bakteri virus itu dekat dengan kita. Jadi saya ini saya nggak mau banyak
banyak-banyak bersambutan nanti kehabisan waktu. Saya cukup berterima kasih atas waktu yang diberikan dan saya berterima kasih kepada Ibu Uti yang berkenan hadir dan sebagai ketua baru, salam kenal. Constellation atas terpilihnya sebagai ketua MEK yang baru. Semoga nantinya kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dari start sekarang sampai nanti kita sudah bikin sudah pulang kampung halaman dan seterusnya. Semoga kemanfaatan bisa kita dapatkan dari acara ini. Terima kasih kepada Mbak Fitri dari Evermos juga. Semoga kita yang di sini bisa lebih tahu kemana arahnya, kita bisa menjual dan menjadi reseller ataupun apapun itu. Semoga nanti teman-teman bisa punya open mind-nya itu ada gitu untuk berwirausaha. Jadi saya cukupkan. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh karena keadaan dan kondisi Hong Kong itu beda banget dengan Indonesia. Mudah sekali menular karena musim dingin begitu. Dan hari ini dibuka boarding juga dari China yang bikin banyak orang was-was karena di China kan banyak yang ini ya, yang kena. Jadi takut-takut juga ini keluar karena takut bercampur dengan orang yang datang dari China daratan yang hari ini dibuka boardingnya. Jadi terima kasih untuk semuanya. Saya cukupkan dulu sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi yang sudah menyampaikan sambutannya. Dan sekaligus ini membuka awal tahun ya Bu di 2023. Nah, semoga kita semua juga diberikan kesehatan. Tadi pesannya Bu Umi agar kita selalu juga menjaga protokol kesehatan juga dan semoga yang sedang sakit segera mendapat kesembuhan. Baik teman-teman semua, untuk Sekolah Wirausaha ini kami hadirkan dua narasumber. Yang pertama adalah Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Uti Budiati, yang nanti akan menjadi narasumber pertama, dan nanti berikutnya adalah Kak Soul gitu ya saya manggilnya. Baik, untuk session pertama ini Bu Uti Budiati saya bacakan CV-nya ya biar juga lebih kenal lagi. Beliau adalah perempuan lahiran Yogyakarta, tanggal 6 Juni. Tahunnya saya sembunyiin ya ya Bu Uti ya. Soalnya kelihatan awet muda terus ini, jadi biar penasaran. Kemudian pendidikan di S1 Manajemen Universitas Islam Indonesia, S2 adalah Magister Manajemen Universitas Islam Indonesia, dan saat ini juga sedang menempuh program doktor ilmu manajemen di Universitas Brawijaya Malang. Aktivitas beliau sehari-hari di dosen Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan, kemudian wakil rektor untuk bidang keuangan, wakil rektor 4 bidang keuangan, kehartabendaan dan administrasi umum. Kemudian juga menjabat wakil ketua 1 Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga punya bisnis batik mekar. Jadi nanti bisa sekalian ini Bu ya, nanti bisa batiknya yang khas Jogja ini bisa juga nanti teman-teman untuk bisa memasarkan juga batik mekar dari Yogyakarta. Dan saat ini beliau menjadi Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat Aisyah. Monggo Bu Uti, kami haturkan waktunya 30 menit ya Bu Uti ya untuk menyampaikan gerakan ekonomi Aisyah. Nah, memang dari muktamar kemarin ada beberapa isu strategis di mana ada banyak sekali ya Bu Uti ya, ada 9 isu terkait dengan isu strategis yang menjadi target dari 2023
kemarin sampai 2027. Nah, untuk di Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, monggo Bu Uti nanti bisa menyampaikan gerakan ekonomi Aisyah yang akan seperti apa, yang mungkin nanti bisa kita gerakkan bersama, baik di Indonesia maupun juga di PMI yang ada di berbagai negara. Kami berikan waktunya kepada Bu Uti, kami persilahkan. Oke, terima kasih sekali Bu Dewi. Mohon izin nanti saya bisa share screen ya Bu Dewi. Ya, saya jadikan co-host ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Bu semua. Bu Umaroh, terima kasih sudah mengundang saya di acara pada pagi hari ini di Hong Kong jam berapa Ibu? Jam 10 pagi ya? Atau 10.20 10 pagi ya, Ya. Ibu. Ini alhamdulillah juga terima kasih Bu Dewi sudah memfasilitasi kita untuk bisa menyapa terutama di awal tahun ini, di awal kami diminta untuk diamanahi tugas oleh pimpinan pusat Aisyah di Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Terima kasih Bu Fitri, Mbak Fitri kayaknya masih muda sekali, jauh dari saya ya Mbak Dewi ya, kayaknya Mbak Fitri. Dan ibu-ibu sekalian, saya tidak sanggup ini mengundang satu persatu yang hadir dan bergabung di dalam forum yang sangat mulia ini di pagi hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan, kesehatan, ya, dalam kondisi yang selalu prima, ya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Ya. Ibu-ibu, kami juga masih prihatin ya. Indonesia kemarin beberapa hari lalu Presiden sudah menyatakan kondisi pandemi dinyatakan sudah selesai karena PPKM sudah selesai, tapi kita melihat di beberapa negara yang lain itu kondisinya masih belum betul-betul stabil, termasuk di Hong Kong ya. Semoga ibu-ibu di sana selalu diberikan kesehatan dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik ibu-ibu, supaya waktunya lebih efektif, mohon izin saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Aisyah kita ke depan ya, yang memang kemarin menjadi amanah di dalam Muktamar Muhammadiyah Aisyah pada acara di bulan November kemarin, Muktamar Aisyah Muhammadiyah yang ke-48. Kami insya Allah di periode 2022-2027 termasuk juga Bu Dewi nanti masih bersama-sama dengan ibu-ibu untuk bisa kita menguatkan ya, tidak hanya kita beraktivitas di dalam organisasi kemudian bekerja, tetapi bagaimana organisasi Aisyah itu benar-benar menjadi sebuah organisasi yang memiliki kekuatan dan memberikan kemanfaatan. Ini yang kita harapkan. Mungkin agak sedikit filosofis ya Bu, ya berkaitan dengan organisasi, tetapi saya rasa ini perlu kami sampaikan sebagai awal bagaimana kemudian kita bisa memahami Aisyah ini tidak hanya berkembang tetapi harus punya peran ya di dalam kegiatan kita sehari-hari dan juga di dalam berperan di dalam perkembangan dan pengembangan masyarakat, khususnya di masyarakat warga negara Indonesia, termasuk ibu-ibu yang saat ini sedang berada di luar Indonesia tetapi masih ya, menjadi warga Indonesia yang ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita semua. Ya, ibu-ibu, sekilas saya sampaikan bahwa di dalam isu-isu strategis gerakan ekonomi Aisyah khususnya kurang lebih masih sama, mengusung apa yang menjadi semangat pada
gerakan kita pada waktu yang lebih lampau, artinya pada periode yang lalu. Artinya apa? Bahwa di dalam gerakan kita pada saat ini, kita akan lebih menguatkan beberapa poin, beberapa isu yang saat ini memang sangat cukup kuat perlu kita hadapi. Salah satunya misalnya kondisi masyarakat di mana digitalisasi itu menjadi sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, ini juga harus kita sikapi dengan baik. Kita bersyukur ya, dalam masa pandemi selama 2 tahun kemarin, akselerasi literasi teknologi luar biasa terjadi, termasuk di antara kita, sehingga berkunjung ke Hong Kong itu hanya hitungan menit ya Bu Dewi ya. Jadi hari ini saya rasa ini adalah satu bentuk bagaimana kita bisa melaksanakan aktivitas dari hasil akselerasi teknologi informasi terutama yang terjadi di lingkungan kita. Nah, ini satu yang perlu kami sampaikan, bahwa di dalam muktamar tersebut ya, diamanahkan bahwa perempuan itu harus memiliki keinginan untuk maju, sehingga muncullah risalah kemajuan yang menjadi dokumen di dalam hasil-hasil pemikiran muktamar. Ya. Dan inilah yang akan menjadi dasar bagaimana di dalam setiap aspek kehidupan kita, ya, sebagai perempuan berkemajuan tadi, itu tetap berlandaskan pada kehidupan yang berwawasan pada Islam yang berkemajuan. Nah, seperti apa Islam yang berkemajuan? Nah, salah satu yang kita lakukan inilah bentuk dari bagaimana perempuan Islam, Muslim, Aisyah itu punya semangat untuk maju. Ya, tadi Bu Umaroh sudah menyampaikan bahwa begitu banyak aktivitas yang bisa diselenggarakan oleh ibu-ibu yang ada di beberapa negara sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negerinya, itu harus punya pemikiran tidak hanya bekerja untuk saat ini, tetapi bagaimana kemudian bisa mengembangkan diri dan syukur bisa kembali pada di keluarga masing-masing, di negeri ini, di Indonesia ini, dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini yang kita harapkan dengan hasil kita coba merangkum pemikiran-pemikiran yang ada di Muhammadiyah. Ibu-ibu sekalian, ini saya hanya menyampaikan, nanti monggo file ini bisa dilihat apa saja yang menjadi karakter perempuan berkemajuan yang ini menjadi hasil dari bahasan-bahasan di dalam muktamar. Salah satunya bagaimana kita bersikap inklusif, jadi tidak kemudian terkukung pada kelompok yang sangat eksklusif, artinya tidak berinteraksi dengan yang lain. Saya merasa bahwa ibu-ibu yang saat ini berada di Hong Kong, di Taiwan, dan di beberapa negara yang lain, ya, untuk beraktivitas, ya, bekerja dalam hal ini merupakan salah satu bentuk atau salah satu wujud daripada kita bersifat inklusif. Kita tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan sebagainya. Bahkan mungkin saya rasa beberapa dari ibu mungkin ada yang harus ya bekerja pada keluarga-keluarga atau pekerja atau industri-industri yang notabene-nya bukan Islam background atau basicnya. Nah, ini satu bentuk dari bagaimana karakter perempuan berkemajuan itu harus kita kembangkan. Nah, dari 7 tadi, maka ada beberapa komitmen ya, yang harus kita kuatkan di dalam diri kita sebagai bagian dari keluarga besar Muhammadiyah. Kalau kita tilik dari beberapa hal itu, salah satu yang perlu kita kuatkan adalah bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat itu. Ya.
Bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat itu kita wujudkan. Manusia berdaya, maka dia akan bisa kuat dan tentunya dia akan bisa mengangkat yang lainnya. Nah, ini yang menjadi harapan besar kita semua. Sehingga saya rasa keberadaan ibu-ibu di beberapa tempat tadi merupakan salah satu cara bagaimana kemudian kita itu saling mengisi, ya. Termasuk nanti mungkin Mbak Fitri ya, dengan Evermost-nya itu ini kita bisa membangun jaring-jaring yang semakin kuat. Dengan salah satu cara misalnya bagaimana kita menggerakkan ekonominya lebih kecil lagi, bagaimana kita melakukan transaksi, karena rasanya sekarang ini dunia itu semakin mengecil, menyempit gitu ya. Kebutuhan apapun bisa kita akses ya dari wilayah manapun. Nah, ini salah satu bagaimana pemberdayaan masyarakat itu kita upayakan untuk mewujudkan hal tadi. Nah, di poin yang ke-8 saya tidak akan memunculkan semua poinnya biar waktunya tidak habis hanya untuk beberapa hal yang sifatnya filosofis di dalam organisasi, tetapi hanya beberapa poin saja. Di poin ke-8 yang menjadi komitmen perempuan yang ingin maju atau perempuan berkemajuan tadi adalah mandiri secara ekonomi. Ya, bagaimana? Saya juga merasakan ibu-ibu ini merupakan bagian dari upaya memandirikan secara ekonomi. Ya. Kita melihat saat ini banyak, tidak hanya pekerja Indonesia yang berada di luar, pelajar di Indonesia yang berada di luar itu semakin lama semakin banyak. Ya. Dan istilahnya batasan-batasan border-border antar wilayah itu juga semakin mengecil, ya, menyempit. Artinya apa? Sekarang manusia itu suatu warga negara, seorang warga negara yang beraktivitas, dia bisa melampaui beberapa batasan-batasan wilayah tersebut. Nah, sisi positif yang bisa kita dapatkan atau bisa kita upayakan bagaimana batasan-batasan yang semakin hilang tadi itu kita bisa optimalkan manfaatnya. Untuk apa? Untuk mengembangkan ilmu, untuk mengembangkan kekuatan diri tadi, diantaranya juga untuk mengembangkan sisi ekonominya. Ya, jadi bisa jadi di awal itu ya, di awal banyak dari ibu-ibu dan saudara-saudara kita yang terpaksa harus mencari kerja di luar karena memang belum banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang tersedia di negeri ini, ya, di Indonesia ini. Tetapi ketika kita mampu menyerap berbagai hal, informasi, ilmu, di tempat di mana kita saat ini berada, dan itu kita upayakan untuk kita bisa terapkan di negeri ini, saya yakin negeri ini atau Indonesia ini juga akan bisa maju, semakin maju. Nah, ini yang perlu kita kembangkan secara bersama, Ibu. Nah, apa yang menjadi isu strategis keumatan dan kebangsaan yang menjadi isu utama di dalam Muktamar Aisyah yang ke-48, ada 10 poin. Nah, saya mengambil beberapa poin saja yang berkaitan dengan perekonomian. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita memanfaatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Ya, ibu-ibu ini sudah ke berapa ini ya proses belajar menggunakan Zoom? Ke berapa, Bu Dewi? Mungkin sudah Ke-6, Bu. Tapi ada beberapa juga yang sudah diikuti oleh ibu-ibu PMI ya, karena ada ikut juga dengan itu JSM gitu ya. Terus kemudian di Majelis Ekonomi Muhammadiyah juga ikut banyak yang mereka ikuti juga dengan KBRI Hong Kong.
juga J. beberapa kali juga pelatihan. Ya, nih, inilah bagaimana kemudian eh, perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, itu betul-betul mengakselerasi kita. Pertama, memaksa kita. Kan kita tidak pernah melakukan agenda Zoom seperti ini, bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita dimanapun sebelum pandemi ini terjadi. Nah, ini mungkin satu satu apa ya eh, hal positif ya, kesyukuran kita bisa mengembangkan ini teknologi ini untuk kemanfaatan yang lain. Ya. Nah, ini yang menjadi satu poin itu ya. Kemudian ada bagaimana beberapa literasi atau peningkatan kemampuan kita memahami ketahanan keluarga, kemudian bagaimana kita bisa menguatkan kedaulatan pangan, serta bagaimana kita melindungi dan pekerja-pekerja informal kita, serta penurunan angka stunting. Saya fokus untuk mengambil 6 ini yang nanti akan saya sampaikan. Ini berkaitan dengan tugas kami di Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Nah, kalau kita lihat saat ini, Ibu-ibu, perlu kami sampaikan, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan pada periode 2022-2007 yang akan berjalan ini memiliki 4 program gerakan ekonomi. Yang pertama adalah gerakan untuk kewirausahaan, ekonomi mikro dan kecil dan menengah, serta ekonomi digital. Kemudian program yang kedua, koperasi dan lembaga keuangan mikro. Program yang ketiga adalah ketenagakerjaan, mohon maaf. Dan yang keempat adalah ketahanan pangan. 4 poin ini kita rasakan masih cukup sesuai, ya, sangat mungkin menjadi bagian dalam upaya kita untuk bisa berperan di dalam pembangunan negara ini. Ya. Bagaimana kita menguatkan wirausaha, usaha mikro, kecil dan menengah itu ya, yang bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, ada beberapa program yang nantinya insya Allah bisa kita kerjasamakan lebih intens. Ya, tadi saya mendengar dari Bu Dewi bahwa begitu banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PCIA Hong Kong dan mungkin PCIA yang lain lagi atau di wilayah lain lagi yang berkaitan dengan pengembangan diri ini. Ya, nah ini upaya-upaya inilah menjadi bagian ya. Bagaimana kemudian kita tidak hanya fokus, kalau tadi Bu Umar menyampaikan, tidak hanya fokus untuk bekerja, ya, tetapi bagaimana bekerja yang kita lakukan itu memiliki nilai plus, nilai tambah, ya, untuk kita maupun untuk keluarga kita maupun untuk warga masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, ini menjadi bagian di dalam program-program yang dilaksanakan pada Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan pada periode yang akan datang. Nah, ini tadi kembali ke apa sih sebenarnya yang kemudian dimanfaatkan dengan optimasi digital tadi, salah satunya yang mungkin nanti juga akan disampaikan oleh Mbak Fitri tadi berkaitan dengan Evermos, bagaimana kita bisa bertransaksi ya, dengan menggunakan salah satu platform marketplace yang disediakan oleh Evermos menjadi bagian itu ya. Barang yang ada di Indonesia bisa dibawa gitu kan, bisa ditransaksikan untuk masyarakat warga negara kita yang ada di Hong Kong, di Taiwan, di Korea itu kan. Dan sebaliknya itu ya, ibu-ibu yang mungkin bisa menghasilkan produk-produk yang khas di daerah di negara tempat saat ini bekerja, itu ke Hong Kong, Taiwan, itu juga bisa mentransaksikan. Ya. Kita berupaya menjadi satu proses bagaimana perkembangan teknologi informasi, digitalisasi itu bisa menjadi jalan. Ya.
bagaimana kita bisa memanfaatkan, kalau tadi WA Group itu ya, WA Group itu udah luar biasa saya rasa, upaya untuk kita bisa saling berbagi informasi. Tentu kita harus memanfaatkan itu dengan hal-hal yang positif. Ya. Kemarin saya berdiskusi dengan salah satu rekan dari eh, istilahnya ekonom gitu ya, dari Jogja itu ya. Beliau menyampaikan itu kan, di Indonesia ini TikTok sudah sangat luar biasa berkembang, terutama dalam 1-2 tahun ini. Hanya saja ada perbedaan yang cukup menarik antara apa yang ada di dalam konten TikTok di Indonesia dengan apa yang ada di dalam konten TikTok di negara asalnya, China, Tiongkok gitu ya. Kalau di Indonesia, kebanyakan TikTok isinya apa Ibu-Bu? Nyanyi gitu ya, cerita-cerita atau mungkin share tentang makanan dan sebagainya. Nah, di Tiongkok, TikTok itu dimanfaatkan oleh UMKM mereka untuk menyampaikan informasi tentang apa yang mereka bisa lakukan. Ya, usaha-usaha mereka, produk-produk mereka desain sedemikian rupa dalam media ini, dalam platform ini, untuk bisa diketahui oleh masyarakat yang lain. Nah, ini yang perlu kita juga kembangkan. Bagaimana kita memanfaatkan media-media digital dengan berbagai platformnya tadi untuk mengembangkan tidak hanya kompetensi diri, tetapi juga bisa menjadi bagian dalam pengembangan kita bisa mandiri secara ekonomi. Nah, dan berbagai hal yang lain yang bisa kita manfaatkan dari optimasi digital. Kemudian berkaitan dengan literasi itu ya, dengan literasi tentu sama ya. Bagaimana kita bisa semakin melek itu ya. Kalau orang Indonesia melek teknologi ya, kita di sini bagaimana kita melek teknologi. Ini kan kalau dulu HP kita hanya kita manfaatkan untuk berkomunikasi melalui WA, kan? Tetapi bagaimana kita sekarang semakin diberi banyak kesempatan memanfaatkan teknologi yang ada itu ya. Dengan cara kita belajar semakin baik untuk menggunakan tidak hanya berkomunikasi satu arah, dua arah, tetapi juga bisa saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Ya. Nah, ini yang kemudian terus-menerus kita kembangkan. Ya, saya rasa di beberapa negara saat ini yang namanya jaringan internet itu sudah jamak ada di mana-mana. Sehingga informasi itu juga bisa cepat tersebar kemana-mana. Nah, kita ambil sisi positifnya untuk bagaimana kita memanfaatkan ini dengan mempelajari, ya, memahami apa yang ada ini untuk bisa menjadi sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita semua. Ya. Hal lain lagi yang berkaitan dengan bagaimana kita menjaga agar ketahanan keluarga gitu ya. Ini menjadi satu bagian dalam proses kita bisa menguatkan baik dari sisi yang paling kecil, yaitu lingkup yang paling kecil adalah keluarga. Kemudian ini menjadi bagian dalam upaya kita, Aisyah dalam hal ini, untuk bisa menjaga dan mewujudkan keluarga yang lebih baik ke depan. Ya. Sehingga keluarga sebagai bagian kecil dari masyarakat bisa kita wujudkan menjadi sebuah keluarga-keluarga yang kita harapkan, kita inginkan. Ya. Sehingga posisi ketahanan keluarga ini menjadi cukup penting. Ibu-ibu yang sekarang sedang berada di luar, ya, untuk bekerja, ini menjadi bagian dalam upaya kita menjaga ketahanan keluarga. Dari sisi mana? Dari sisi finansial, dari sisi ekonomi. Ya. Saat ini
mungkin ibu-ibu sedang berupaya untuk bisa mandiri secara ekonomi. Kita selalu berupaya, kita selalu berharap, kita selalu berdoa, ibu-ibu suatu saat bisa kembali ke negeri kita, ke Indonesia, untuk kemudian juga mengembangkan baik diri maupun keluarganya di negeri. Tidak harus keluar. Nah, ini yang terus-menerus kita upayakan. Aisyah sebagai bagian dalam masyarakat, ya, bagian dari organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia, juga punya kewajiban untuk mendorong bagaimana kebijakan negara ini cukup support untuk bisa membawa kita ke sana. Ya. Nah, apa yang kemudian kita lakukan, ya? Bagaimana kita bisa memanfaatkan akses-akses ekonomi. Jadi ibu-ibu nanti akan ditambahi lah ilmunya, ya, untuk kita bisa mengembangkan kemampuan ekonomi kita dengan baik. Ya. Sehingga tadi, kalau saat ini mungkin sudah punya kewajiban bekerja dalam satu institusi, satu keluarga, ya, di tempat masing-masing, tadi di Hong Kong, di Taiwan, mungkin juga sampai di Korea dan sebagainya. Tetapi kita bisa memanage waktu kita untuk kita mengembangkan hal yang lain. Kita berharap, ya, kita berdoa itu bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Sehingga tidak hanya sekedar bekerja, ya, untuk sebagai sebuah kewajiban, ya, tetapi juga bisa mengembangkan diri dengan cara yang lain. Ya. Kembali lagi, dunia digital, teknologi informasi itu bisa kita upayakan memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Ya. Nanti akan banyak, saya rasa sudah banyak ilmu yang bisa ibu-ibu terapkan, ibu manfaatkan untuk kita bisa mengembangkan ini. Nah, apalagi yang kemudian dilakukan dan menjadi program Aisyah pada 2022-2007 ini adalah akses perlindungan bagi pekerja informal. Salah satu yang menjadi amanah dan menjadi tugas kami di pimpinan pusat Aisyah, bagaimana kita bisa berupaya untuk ini. Tidak semua, saya yakin ibu-ibu sudah sangat paham, tidak semua pekerja informal itu yang terdiri dari terutama di negeri ini itu, ya, dan juga di negeri lain, di luar negeri, ya, seperti itu, mendapat perlindungan yang sangat baik. Ya. Misalnya tadi di awal, ya, Bu Umarah, semoga saya masih punya waktu untuk bisa berbagi dengan ibu-ibu yang lain, bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu yang lain, karena ada tugas-tugas lain yang juga menjadi kewajiban rutin kita semua. Nah, dan kita merasa bahwa tidak semua atau belum semua aktivitas pekerja itu terlindungi dengan baik. Ini yang menjadi program di dalam amanah Muktamar Aisyah dan Muhammadiyah kemarin, menjadi bagian dalam program yang harus kita lakukan. Sehingga kerjasama antar majelis, tidak hanya majelis ekonomi yang akan bergerak untuk sana, tetapi tentu akan ada majelis lain yang juga berupaya memikirkan ini sebaik mungkin. Ya. Sebaik mungkin. Bagaimana kemudian pekerja-pekerja informal, ya, yang berada di sekeliling kita mendapatkan perlindungan lebih baik, mendapatkan jaminan lebih baik dari apapun. Ya. Kita di Indonesia juga masih banyak itu, ya, para pekerja yang tidak beraktivitas dalam aktivitas kerja formal, ya, kantoran, karena seperti itu, yang minim sekali perlindungannya. Dan ini menjadi bagian. Ya. Kita juga merasa bahwa saudara-saudara kita yang sekarang bekerja di luar, belum semuanya, ya, yang benar-benar terlindungi. Nah, ini bagaimana kemudian kita
melakukan pendampingan, ya, penguatan dan sebagainya. Termasuk diantaranya kalau bagian dari ekonomi adalah menguatkan secara ekonomi. Sehingga ketika ibu-ibu kembali lagi ke Indonesia, ya, sudah semakin bisa mapan gitu ya, katakan seperti itu, bisa memanfaatkan dan tidak harus kembali lagi bekerja keluar untuk bisa meningkatkan kemampuan dan meningkatkan ekonomi masing-masing. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Aisyah. Bagaimana Aisyah akan berperan ya di dalam mendorong terbitnya beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama untuk pekerja informal ini. Dan yang terakhir dari isu ya yang berkaitan dengan ekonomi adalah penurunan angka stunting. Ya, stunting yang kita tahu adalah proses di mana kita atau keluarga kita itu terganggu serapan kebutuhan gizinya karena memang kondisi ekonomi, sehingga berdampak pada kemampuan, ya, kapasitas diri mereka. Nah, ini yang kemudian menjadi isu yang akan menjadi program kerja kita di Aisyah, bagaimana kondisi ini semakin mengecil. Nah, sehingga ada beberapa program yang kemudian dilakukan oleh Aisyah, di antara membangun rumah-rumah gizi, berkolaborasi, bekerja sama dengan beberapa dinas terkait untuk mewujudkan penguatan gizi ini. Ibu-ibu, ini kami ulang kembali, ini yang kita harapkan dari Gerakan Ekonomi Aisyah, bagaimana kita bisa mewujudkan perilaku ekonomi yang mandiri dan produktif. Ibu-ibu kalau sudah di Hong Kong mungkin melihat bagaimana masyarakat Hong Kong itu ya, itu beraktivitas untuk ya bergerak, menggerakkan ekonomi, menguatkan usaha-usaha yang sifatnya individual ataupun usaha-usaha kecil yang dikembangkan. Nah, praktek-praktek baik tadi akan sangat memberikan manfaat ketika kita bisa bawa ke Indonesia. Ya, kita bawa ke keluarga-keluarga kita untuk mereka bisa juga mencobanya. Perkembangan di beberapa negara memang secara ekonomi bisa jadi lebih cepat dibanding di negara kita. Nah, hal-hal itulah yang sangat akan memberikan manfaat ketika kita bisa share dan kita bisa terapkan, bisa tularkan pada saudara-saudara kita, pada kerabat kita yang ada di negeri ini. Nah, ini saya skip. Nah, ibu-ibu sekalian, SWA yang diselenggarakan pada pagi hari ini merupakan bagian dari hasil kerja Majelis Ekonomi Ketenagakerjaan 2015 sampai 2022. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan dalam 7 tahun terakhir, ya, karena mestinya 2020 kita harus menunda muktamar 2 tahun berikutnya menjadi 2022, sehingga dalam periode 7 tahun kemarin ada beberapa yang sudah kita wujudkan. Yang pertama adalah Sekolah Wirausaha Aisyah. Salah satunya yang diselenggarakan sudah sampai 6-7 kali ini di PCIA Hong Kong, dan banyak sekali sekolah wirausaha yang diselenggarakan di beberapa wilayah daerah yang ada di Indonesia ini. Beberapa waktu lalu saya kebetulan mendapat tugas ya di satu negara, tetapi memang dari sisi jumlah ibu-ibu itu tidak banyak. Dan di Eropa, di Belanda, Aisyah ada, tetapi ini ya tadi mungkin belum sekuat ya, belum sekuat PCIA Hong Kong gitu ya. Mereka ada berkumpul tetapi belum bisa gitu. Tapi tidak apa bagi kami untuk bisa kemudian bersama-sama mengupayakan bagaimana program-program Majelis Ekonomi diantaranya tentang penyelenggaraan sekolah wirausaha itu bisa kita lakukan. Sehingga salah satu yang kemudian kita upayakan bagaimana ibu-ibu itu juga punya kemampuan ya
beraktivitas ekonomi, beraktivitas usaha, di antaranya mungkin tadi yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Fitri, ya, bagaimana kita memanfaatkan platform-platform marketplace kita untuk kita menggerakkan ya, dan menguatkan ekonomi dia. Nah, yang kedua dari hasil Majelis Ekonomi MEK PP Aisyah adalah adanya klinik usaha keluarga Aisyah. Ya. Tidak harus bentuk fisik, tetapi bagaimana kita memanfaatkan media-media ya, media-media komunikasi termasuk WA untuk kita saling berbagi cerita, saling menguatkan, saling memberikan informasi tentang kegiatan usaha dan saling memberikan istilahnya edukasi ya, mengklinik. Nah, itu yang kemudian kita lakukan. Yang berikutnya ketika aktivitas ya pertama kita belajar, kemudian kita punya aktivitas usaha, kita bisa bergabung, kita bisa membangun sebuah kelompok ya, bina usaha ekonomi keluarga Aisyah. Ya. Ini mungkin kalau di beberapa negara yang kayak di Hong Kong ini mungkin agak sulit karena areanya itu terlalu jauh gitu ya. Tapi mungkin bisa dimulai dari SWA lebih dahulu. Nah, yang kita harapkan ketika ibu-ibu beraktivitas di sana, kemudian semakin kuat ekonominya, itu bisa diwujudkan dalam membangun koperasi yang ada di sekarang, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi beberapa kegiatan berkaitan dengan training, ya seperti yang diajarkan nanti oleh Mbak Fitri itu ya, untuk training-training kewirausahaan. Kemudian kalau di Indonesia kita bergerak untuk memanfaatkan lahan-lahan kita, ya, yang mungkin ada di sekitar kita dengan gerakan lumbung hidup keluarga, mengoptimalkan kebutuhan keluarga, terutama konsumsi pangan bisa sebagian disediakan oleh lingkungan kita, di lingkungan kita sendiri. Dan yang terakhir, yang terbaru adalah kita membentuk sebuah ikatan saudagar. Nah, ibu-ibu kalau suatu saat sudah kembali ke Indonesia dan menggerakkan beraktivitas di bidang ekonomi usaha, bisa bergabung di Ikatan Saudagar Wirausaha Aisyah ini atau yang dinamakan dengan Iswara. Ibu-ibu, ini hasil yang saat ini dimiliki oleh Aisyah, khususnya Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, yaitu berkaitan dengan panduan Sekolah Wirausaha Aisyah. Ini saya rasa ibu-ibu sudah mempraktekkan, dibuktikan dengan saat ini sudah 6 kali ya pertemuan, berarti sudah ada di sana. Kemudian ada panduan untuk pemberdayaan ekonomi keluarga Aisyah, dan yang insya Allah yang akan kemudian kita wujudkan lagi adalah panduan untuk gerakan lumbung hidup ya, yang Aisyah ya, gerakan lumbung hidup Aisyah yang insya Allah di dalam beberapa waktu ke depan kita juga akan wujudkan atau bentukkan dalam buku panduan, dan kita berupaya panduan-panduan ini bisa diakses tidak hanya hard file-nya tetapi soft file-nya, sehingga ibu-ibu bisa juga mempelajari ini, bisa juga memahami apa-apa yang sudah kita lakukan ya, dengan membaca beberapa media yang kita bentuk dalam bentuk software tadi. Nah, ini yang saya munculkan, ini yang terbaru saat ini atau dalam bulan ini, PDA Jepara juga menyelenggarakan Sekolah Wirausaha Aisyah di awal tahun ini. Kemudian saya mengambil satu yang di Hong Kong gitu ya, nanti ada Bu Dewi, Bu Umaroh, Bu Fitri itu yang akan menguatkan dengan beberapa agenda kegiatannya. Kemudian ini adalah beberapa produk ya yang saat ini juga menjadi produk-produk andalan pada
keluarga-keluarga Asia ya di beberapa daerah dan wilayah, baik itu produk-produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri ataupun produk-produk yang mungkin menjadi produk-produk andalan dari majelis. Ya, misalnya ada eklin, ada yang berbentuk beberapa produk sabun, ya seperti ini, ya kita sangat perlu berbangga bahwa Aisyah memiliki produk-produk yang menjadi kebutuhan harian yang sudah bisa disiapkan oleh Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Aisyah. Ya. Kita juga tidak menutup kemungkinan ibu-ibu juga memiliki produk-produk yang bisa dikembangkan seperti yang tadi kami sampaikan. Nah, ini beberapa bentuk program ya, peningkatan kompetensi pelatihan yang diselenggarakan oleh SWA dan bekerja sama dengan beberapa industri. Nah, saya belum, mungkin nanti dari Bu Umarah bisa menceritakan bagaimana kemungkinan ibu-ibu yang ada di Hong Kong itu suatu saat pas punya waktu agak longgar, kemudian sama-sama belajar itu ya, mengundang salah satu di antara ibu-ibu yang memiliki kemampuan yang lebih itu, misalnya masak atau membuat sebuah kerajinan, nah, kemudian sharing sehingga ini menjadi paling tidak menjadi awal ya untuk kemudian bisa memanfaatkan ini menjadi usaha ke depan yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu sekalian. Nah, ini yang tadi saya sampaikan panduan yang insya Allah nanti segera kita perbaiki dan kita akan launchingkan, dan saya rasa mungkin ini yang bisa kami haturkan kepada ibu-ibu berkaitan dengan beberapa agenda ya, dan kegiatan yang saat ini diselenggarakan untuk pimpinan daerah Aisyah maupun pimpinan wilayah Aisyah yang ada di Indonesia. Saya rasa sangat mungkin beberapa kegiatan tadi juga bisa diselenggarakan oleh pimpinan Aisyah ya, pimpinan Istimewa Aisyah di Hong Kong. Ya. Pimpinan cabang Istimewa Aisyah di Hong Kong dan beberapa tempat lain, saya rasa punya kesempatan juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menggerakkan kegiatan-kegiatan ini di wilayah masing-masing. Ya. Ini yang terakhir yang kita selenggarakan Iswara yang waktu itu saat launching, ya, kita berharap semua yang sudah beraktivitas usaha itu bisa bergabung di dalam organisasi ini, Ikatan Saudagar Wirausaha Asia, ya, untuk menguatkan kembali kompetensinya. Ya. Mungkin itu Bu Dewi yang bisa kami sampaikan untuk ibu-ibu, monggo kami persilahkan, ada beberapa kalau diperlukan untuk kita berdiskusi. Terima kasih Bu Uti yang sudah memaparkan terkait dengan isu-isu strategis dari Aisyah, baik di tingkat pusat, di cabang istimewa maupun juga sampai ke tingkat ranting ya, kalau misalnya sampai di tingkat desa gitu ya. Baik ibu-ibu semua, untuk juga bisa semakin panas nanti diskusinya gitu ya, dan juga nanti teman-teman bisa mulai mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin disimpan dulu ya. Saya lanjutkan dulu untuk Mbak Fitri Saulina, trainer dari Evermost untuk menyampaikan paparannya sekaligus juga CV-nya ya Mbak, untuk mengenalkan kepada kakak-kakak semua yang ada di sini. Dan mohon maaf ini karena hari libur saya sambil ini ya ngasuh anak gitu ya, jadi mohon maaf kalau agak noisy gitu.